Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Rizky Nurhandoko. Ya, baik, kali ini saya akan mencoba membahas teori hermeneutika menurut dua tokoh besar, yakni Nashamid dan Fadlur Rahman, mengenai teori hermeneutika yang mengkaji tentang Al-Quran dan hadis. Yang pertama, ya, ini ada Nashamid. Beliau adalah seorang anak yang dilahirkan di Tanta, Mesir pada tahun 1943 dengan keluarga yang memiliki nilai religius yang begitu ketat. Tak heran beliau di umur 8 tahun sudah bisa menceritakan isi Al-Quran dengan baik dan benar. Nashamid mengawali pengembaraan keilmuannya di sekolah teknik Tanta dan lulus dari sekolah tersebut pada tahun 1960. Selanjutnya pada tahun 1968 Nashamid melanjutkan perguruan tinggi di jurusan sastra Arab di Fakultas Sastra di Universitas Kairo. Dari situlah awal mula Nashamid menunjukkan bakatnya dalam ilmu sastra bahasa, yang kemudian mampu menghasilkan sebuah pembacaan baru mengenai pendekatan linguistik dalam studi Al-Quran. Pada tahun 1972 beliau memperoleh gelar kesarjanaannya, kemudian melanjutkan perguruan tingginya di jurusan yang sama dan melanjutkan rihlah ilmiahnya pada program magister di jurusan yang sama dan selesai pada tahun 1981. Sejak tahun 1981 kemudian beliau melanjutkannya lagi sampai 1976 sampai 1987. Nashamid mengajar untuk orang asing di pusat diploma dan menteri pendidikan. Para melihat bakat yang luar biasa dari beliau, Nashamid, pengurus jurusan tersebut menetapkan untuk menjadikan asisten dosen dengan mata kuliah yang pokok, yakni studi Islam, pada tahun 1982. Beliau mendapatkan gelar kehormatan sebagai profesor penuh pada tahun 1995 di bidang yang sama. Dan pada tahun 1975 sampai dengan 1977 beliau mendapatkan bantuan beasiswa dari Ford Foundation untuk studi di Universitas Amerika Kairo. Selanjutnya beliau juga mendapatkan beasiswa pada tahun 1978 sampai 1979 untuk belajar di Sanderford Middle High Student. Karirnya yang semakin melonjak ketika ia mendapat gelar sebagai profesor di Osaka University for Foundation Student di negara Jepang pada tahun 1985 sampai 1989, dan juga di Universitas Netherlands pada tahun 1900 sampai 1985. Adapun teori hermeneutika menurut beliau, yakni mengundang begitu banyak perhatian, yakni tentang Islam yang memancing reaksi keras dari kalangan ulama-ulama muslim, pandangan yang dianggap jauh melenceng dari prinsip-prinsip ajaran Islam. Karena itu, bagi sebagian ulama Mesir menganggap Nashamid sudah keluar dari Islam. Namun di sisi lain menganggap bahwa Nashamid ini memiliki
nilai yang berbeda. Di kalangan cendekiawan, ia disebut sebagai revolusioner atau pembaharu dalam pemikiran Islam, khususnya dalam Quran Students. Nazamid mencoba untuk menawarkan sebuah metodologi pembacaan baru terhadap Al-Quran. Hal ini bisa dikatakan sebagai sebuah upaya merekonstruksi metode ulama-ulama terdahulu yang cenderung otomatis kepada sebuah pengkajian yang lebih menyeluruh. Hal ini dimaksudkan untuk melahirkan sebuah penafsiran yang tentunya sesuai dengan semangat zaman. Karena Al-Quran bersifat sariful lil kulli zaman wa makan, atau dapat dikatakan dalam bahasa lain bahwa Al-Quran ini sifatnya fleksibel atau bisa diterapkan di setiap waktu dan setiap zaman. Nazamid berupaya untuk mengkontekstualisasi pesan-pesan Al-Quran. Hal ini berdasarkan pada metodologi penafsiran beliau yang tidak berkutat pada pencarian makna sesuai dengan maksud dan pengarang atau mengetahui psikologi pengarang. Baginya, diskusi tentang Tuhan selaku pencipta teks adalah bukan merupakan wilayah kajian ilmiah, akan tetapi lebih condong kepada kajian yang sifatnya metodologis atau mitologis. Hal ini tidak berarti bahwa Nazamid menolak Tuhan itu sebagai pencipta teks, akan tetapi beliau mengkaji tentang Tuhan bukan dari wilayah kajian ilmiah. Karena itu Nazamid memahami maksud Tuhan dengan melihat otoritas keagamaan. Dalam hal ini yakni mengenai kajian tentang Nabi, para sahabatnya, dan juga generasi awal. Paradigma penafsiran tentang Al-Quran yang dikembangkan oleh Nazamid barangkali berangkat dari pemahaman tentang hakikat teks Al-Quran. Hal ini berkaitan dengan pendekatan antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah yang mengenai hakikat Al-Quran. Bagi Mu'tazilah, Al-Quran adalah sifat dan bukan merupakan sifat melainkan perbuatan Tuhan. Sedangkan menurut kajian daripada Asy'ariyah, Al-Quran adalah sifat Tuhan. Dengan sebagai sifat Tuhan, mustahil kekal sebagai kekekalan Tuhan itu sendiri. Dari kedua pandangan tersebut, Nazamid lebih sepakat pada pandangan Mu'tazilah bahwa Al-Quran ini diciptakan oleh Tuhan. Hal tersebut kemudian memunculkan pemahaman bahwa Al-Quran adalah sebuah fenomena histori dan mempunyai konteks spesifiknya itu sendiri. Di antara sejumlah pemikiran kontemporer, Nazamid tergolong yang paling regulatif dalam pengelaborasian isu terciptanya Al-Quran. Ia berargumentasi bahwa sekali diwahyukannya kepada Nabi Muhammad, Al-Quran memasuki sejarah manusia dan menjadi teks. Seperti teks lainnya, pemikiran Nazamid sangat dipengaruhi oleh pemikiran Mu'tazilah dalam hal ini yang berkaitan dengan hakikat teks. Amin Al-Qudli dalam hal kritik sastra dan Hirsch dalam hal makna dan signifikasi. Dalam metode penafsiran, Nazamid mencoba untuk menemukan makna baru yang tak
terkatakan dalam Al-Quran sesuai dengan konteks kekinian. Adapun ulama yang kedua yakni Fadlur Rahman. Beliau adalah seorang ulama yang lahir di Pakistan pada tanggal 21 September 1919, yaitu sebuah negara yang terkenal dengan deretan pembaharu pemikiran Islam yang liberal seperti Said Ahmad Khan, Said Waliullah Amir Ali, dan Iqbal. Beliau lahir dan dibesarkan dari kalangan keluarga yang mengedepankan pentingnya pendidikan. Ayahnya adalah seorang ulama tradisional yang bermazhab Hanafi. Ia mendapatkan gelar BA dari Punjab University dalam bidang sastra bahasa Arab pada tahun 1940. Selain itu, ia juga mendapatkan gelar master dalam bidang ketimuran dari universitas yang sama pada tahun 1942. Beliau juga pernah mengenyam pendidikan di Oxford University yang menyandang gelar PhD dalam bidang sastra. Pada saat itu beliau berkesempatan untuk mempelajari berbagai bahasa seperti bahasa Inggris, Latin, Yunani, Prancis, Jerman, Turki, bahkan sampai kepada kajian bahasa Arab dan Persia. Adapun teori hermeneutika menurut beliau dalam hal bidang mengkaji tentang hadis, yang menganggap bahwa kajian hadis itu memiliki nilai yang penting, walaupun secara faktual kajian hadis tidak sepopuler terhadap kajian Al-Quran. Kajian ini justru membawa dampak yang tidak pernah terputus dan tidak tuntas dan masih diperdebatkan sampai saat ini. Jarak waktu yang begitu panjang antara wafatnya Nabi Muhammad SAW dengan pencatatan hadis memungkinkan maksudnya unsur-unsur luar yang sangat mempengaruhi nilai-nilai atau otorisitas dalam sebuah hadis. Dalam pengkajiannya, ia menggunakan pendekatan hermeneutika berawal dari kegelisahan beliau terhadap otentitas hadis atau nilai hadis yang dijawab dengan teori pendekatan pembedaan makna sunnah dan hadis. Kemudian beliau melakukan pemaknaan hadis dengan pendekatan gerakan ganda atau sering disebut dengan double movement. Dalam teori itu, ia berargumen bahwa penafsiran sebuah ayat dengan melihat kondisi pada saat ini, pada zaman di mana Al-Quran diturunkan, dan selanjutnya kembali lagi kepada masa kini. Teori ini merupakan metode penafsiran yang diajukan oleh beliau dalam proses penafsiran Al-Quran yang memiliki gerakan ganda. Maksudnya ialah dengan memulainya dari melihat masa kontemporer menuju masa di mana Al-Quran itu diturunkan, kemudian kembali lagi pada masa sekarang. Teori ini adalah pola kombinasi penalaran, induksi, dan deduksi. Perlu adanya penelitian yang cermat dalam melihat situasi dan kondisi saat ini agar hasil penelitian dan kajian tersebut dapat dianalisa sehingga bisa dinilai dan diubah sejauh yang dibutuhkan serta ditetapkan prioritas-prioritas baru
supaya dapat mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran secara baru pula. Dalam gerakan kedua ini, nilai-nilai umum yang diambil dari gerakan pertama akan diuji. Jika prinsip atau nilai utama tersebut tidak dapat diaplikasikan pada masa saat ini, maka telah terjadi kegagalan dalam menilai kondisi dalam bidang memahami Al-Quran secara historis. Konsep utama pemikiran Fadlur Rahman ini adalah bagaimana merumuskan visi etika Al-Quran yang utuh sebagai prinsip dan kaidah umum, serta selanjutnya menerapkan prinsip umum tersebut dalam kasus-kasus yang muncul pada situasi dan kondisi saat ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa gerakan pertama dari teori ini merupakan fokusnya para ahli sejarah, dan adapun gerakan yang kedua yakni fokusnya pada pesan Al-Quran akan kembali dan selalu hidup pada masa sekarang. Selain itu, dari teori double domain ini juga dianggap sebagai salah satu pendekatan kontekstual. Hal ini dapat dilihat secara sederhana melalui gerakan pertama pada metode ini dengan melihat konteks pada makna teks yang selaras pada saat teks Al-Quran tersebut diturunkan. Yang selanjutnya dilanjutkan dengan menggali prinsip-prinsip umum, yakni Al-Quran melalui konteks sosial dan budaya kondisi masyarakat pada saat itu.